Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febiola Aprilia Kristen Pasaribu dengan NIM 01111282530077. Saya mahasiswa Universitas Sriwijaya dari jurusan Manajemen. Dan di kesempatan kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis, yaitu dengan topik prinsip-prinsip akuntansi. Adapun outline yang ingin saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian dan tujuan prinsip-prinsip akuntansi, yang kedua itu siklus akuntansi, yang ketiga prinsip-prinsip akuntansi, dan yang keempat yaitu profesi akuntan. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan. Apa sih prinsip-prinsip akuntansi itu? Prinsip akuntansi adalah aturan dan pedoman yang digunakan akuntan untuk mencatat, mengukur, dan menyajikan informasi keuangan perusahaan agar laporan keuangan yang dihasilkan konsisten, transparan, dan dapat dipercaya. Prinsip ini memastikan bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan antar perusahaan dan digunakan untuk membuat keputusan ekonomi atau investasi. Selanjutnya, mengapa prinsip akuntansi penting dan apa sih tujuan dari prinsip-prinsip akuntansi? Adapun tujuan dari prinsip akuntansi yaitu yang pertama, menstandarkan penyajian laporan keuangan agar setiap perusahaan mengikuti aturan yang sama sehingga laporan keuangan lebih mudah dibaca dan dianalisis. Yang kedua itu menjamin keandalan informasi keuangan. Prinsip akuntansi memastikan data yang dicatat akurat, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga yaitu memudahkan perbandingan antara periode dan antar usaha. Laporan dari waktu ke waktu atau antar perusahaan dapat dibandingkan karena menggunakan pedoman yang sama. Yang keempat yaitu melindungi pengguna laporan keuangan. Investor, kreditur, pemerintah, dan manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat karena informasi keuangan disajikan secara benar. Yang kelima yaitu mencegah manipulasi laporan keuangan. Dengan adanya standar prinsip akuntansi, perusahaan tidak bisa seenaknya mengatur angka laba, aset, atau kewajiban untuk kepentingan pihak tertentu. Dan yang terakhir dari tujuan prinsip akuntansi yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan menjadi terbuka, dapat diverifikasi, dan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen. Nah, sebelum kita masuk ke apa-apa saja prinsip akuntansi, kita perlu mengetahui dari siklus pencatatan akuntansi. Karena seorang akuntan dalam pencatatannya dan dalam penerapan prinsip akuntansinya harus melewati siklus-siklus akuntansi. Nah, di berikut ini adalah 10 siklus dalam pencatatan akuntansi. Yang pertama yaitu analisis transaksi. Analisis transaksi yaitu menganalisis setiap kejadian transaksi untuk mengetahui akun-akun apa saja yang dipengaruhi dalam transaksinya. Yang kedua itu jurnal umum. Setelah kita menganalisis transaksi, kita akan memindahkannya kepada jurnal umum sesuai dengan akun-akun yang dipengaruhi per, per tanggal pencatatan terjadinya transaksi. Yang ketiga itu buku besar. Setelah kita membuat jurnal umum, dalam buku besar kita akan memisahkan setiap akun yang sama atau pengelompokan setiap akun yang sama untuk mengetahui saldo akhir setiap akun. Nah, di neraca saldo selanjutnya ada neraca saldo. Dalam neraca saldo, kita akan mencatat setiap akun dengan saldo akhir yang kita dapatkan dalam buku besar. Nah, yang kelima ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo-saldo yang tidak sesuai pada akun agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dan yang keenam adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah kita menyesuaikan dalam jurnal penyesuaian, nah kita akan mencatat neraca saldo setelah disesuaikan dari hasil penyesuaian antara neraca saldo sebelumnya kepada jurnal penyesuaian. Setelah neraca saldo disesuaikan, kita mencatat kertas kerja. Kertas kerja adalah suatu laporan keuangan di mana gabungan antara neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, jurnal laporan laba rugi dan laporan neraca. Selanjutnya ada laporan keuangan. Dalam laporan keuangan terdapat 4 laporan keuangan yang dicatat, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus kas.
Setelah itu, kita mencatat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat setelah laporan keuangan selesai, dengan tujuan menutup semua akun-akun sementara agar kembali menjadi nol di awal periode baru. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat di awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada akhir periode sebelumnya. Nah, setelah kita mengetahui siklus akuntansi, sekarang kita masuk ke apa saja sih prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip yang pertama adalah prinsip biaya historis. Prinsip ini mengatakan bahwa aset dicatat sebesar harga perolehan atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Ini mencakup semua biaya terkait seperti biaya pengiriman, pemasangan, dan bukan hanya harga pembelian. Contohnya, perusahaan membeli mesin seharga 50 juta pada tahun 2023. Meski nilai pasar mesin naik menjadi 60 juta pada tahun 2024 di laporan keuangan, tetap dicatat sebesar 50 juta. Yang kedua, ada prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip ini mengatakan bahwa pendapatan diakui ketika sudah dihasilkan, bukan saat uang diterima secara tunai. Contohnya, PT Maju Jaya mengirim barang kepada pelanggan pada tanggal 10 Mei, dan pelanggan baru membayar pada 25 Mei. Pendapatan tetap diakui 10 Mei, yaitu saat barang telah dikirim atau jasa diberikan, bukan saat pembayaran diterima. Yang ketiga, ada prinsip mempertemukan. Prinsip ini mengatakan bahwa biaya-biaya dikaitkan dengan pendapatan yang dihasilkan dalam periode yang sama untuk menghitung laba bersih secara akurat. Contohnya, perusahaan memperoleh pendapatan dari penjualan selama bulan Januari sebesar 100 juta. Untuk menghasilkan penjualan tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya iklan 5 juta di bulan yang sama. Maka beban iklan 5 juta harus dicatat di Januari agar cocok dengan pendapatannya. Yang keempat ada prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi mengatakan perusahaan harus menggunakan metode dan standar yang sama secara konsisten dari periode ke periode untuk memudahkan perbandingan. Contohnya, tahun ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aset tetap. Maka pada tahun berikutnya perusahaan harus tetap menggunakan metode yang sama, kecuali ada alasan kuat untuk mengubahnya. Yang kelima yaitu prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini mengatakan semua informasi yang relevan dan material harus disajikan dalam laporan keuangan, termasuk dalam catatan kaki jika perlu. Contohnya, perusahaan sedang menghadapi gugatan hukum yang bisa berpotensi rugi besar. Informasi ini harus ditulis di catatan atas laporan keuangan, meskipun hasil gugatan belum pasti, agar pembaca laporan mendapat informasi lengkap. Nah, yang keenam ada prinsip entitas ekonomi. Prinsip ini mengatakan bahwa transaksi bisnis perusahaan harus dipisahkan dari keuangan pribadi pemiliknya. Contohnya, pemilik toko mengambil uang pribadi sebesar 2 juta untuk liburan. Transaksi ini tidak boleh dicatat sebagai beban toko, tetapi dicatat sebagai privat. Dan yang ketujuh ada prinsip periode akuntansi. Prinsip ini mengatakan bahwa kehidupan bisnis dibagi menjadi periode waktu tertentu, misalnya bulanan, kuartalan, tahunan, untuk membuat laporan keuangan yang terukur. Contoh, perusahaan menyusun laporan keuangan setiap 1 Januari sampai 31 Desember. Semua pendapatan dan beban harus dicatat dalam periode tersebut, tidak boleh dicampur dengan transaksi tahun berikutnya. Yang kedelapan, ada prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini mengasumsikan bahwa asumsi dasar bahwa bisnis akan terus beroperasi untuk masa depan yang dapat diperkirakan dan tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat. Meski perusahaan memiliki pinjaman besar, selama masih diyakini dapat melanjutkan operasional normal, asetnya tetap dicatat secara wajar. Artinya, perusahaan dianggap akan terus beroperasi. Yang kesembilan yaitu prinsip materialitas. Prinsip ini mengatakan bahwa transaksi yang cukup signifikan harus dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi. Sementara, transaksi yang tidak signifikan dapat diperlakukan secara lebih praktis. Contohnya, perusahaan besar kehilangan alat tulis senilai 5.000. Jumlah ini sangat kecil dan tidak mempengaruhi keputusan penggunaan laporan, sehingga tidak perlu dilaporkan secara detail. Tetapi jika perusahaan kecil kehilangan 5 juta, itu material dan harus dilaporkan. Dan yang terakhir yaitu prinsip satuan moneter. Prinsip ini mengatakan bahwa transaksi ekonomi dicatat dalam satuan moneter, misalnya rupiah. Contoh, semua transaksi dicatat dalam rupiah. Misalnya perusahaan memperoleh 10 unit komputer, tetap harus dicatat sebagai 15 juta rupiah, bukan 10 unit komputer.
hanya nilai uang yang digunakan untuk pencatatan. Nah, setelah kita mengetahui prinsip-prinsip akuntansi, sekarang kita masuk ke profesi akuntan. Profesi akuntan adalah profesional di bidang keuangan yang bertanggung jawab untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas seperti perusahaan maupun organisasi. Akuntan membantu memastikan laporan keuangan itu akurat, sesuai standar, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Nah, berikut ini ada beberapa profesi akuntan. Yang pertama itu akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang memberikan jasa profesional kepada masyarakat umum. Contoh jasanya yaitu audit laporan keuangan, review laporan, dan konsultasi pajak. Yang kedua yaitu akuntan manajemen. Akuntan manajemen adalah akuntan yang bekerja dalam perusahaan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Contoh jasanya yaitu penyusunan anggaran, analisis biaya, dan laporan kinerja internal. Yang ketiga ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang mengelola dan mengawasi keuangan pada instansi pemerintah. Contoh jasanya, penyusunan laporan keuangan pemerintah, audit anggaran, maupun pengelolaan aset publik. Yang keempat ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang berperan dalam pendidikan dan penelitian akuntansi. Contohnya, mengajar, membuat modul atau buku akuntansi, penelitian, seminar, atau pelatihan. Contohnya juga bisa guru akuntansi maupun dosen. Yang kelima ada akuntan forensik. Akuntan forensik adalah akuntan yang menyelidiki kecurangan keuangan dan membantu proses hukum. Contoh jasanya investigasi fraud, analisis bukti keuangan, dan bantuan kasus hukum. Dan yang keenam yaitu akuntan pajak. Akuntan pajak adalah akuntan yang fokus pada perencanaan dan pengelolaan perpajakan. Contoh jasanya perhitungan pajak, perencanaan pajak, dan penyusunan laporan SPT. Nah, dari semua penyampaian materi yang saya berikan tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa prinsip-prinsip akuntansi menjadi pedoman dasar yang digunakan oleh seluruh profesi akuntan agar informasi keuangan yang dihasilkan bersifat akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, seluruh profesi akuntan dapat bekerja secara terstandar, menjaga kualitas laporan keuangan, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat bagi perusahaan maupun publik. Baik, demikianlah penyampaian materi dari saya mengenai prinsip-prinsip akuntansi. Semoga penyampaian materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.